Al-Fatihah dibaca kan? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa'a wa ifadah wa ifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khair ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa rabbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bab marfu'at, dan di bab marfu'at itu nanti para ulama berbeda. Ada yang mentakdimkan fa'il duluan, ada yang mentakdimkan mubtada dan khabar duluan. Nanti alasan-alasan kenapa yang mendahulukan fa'il itu mendahulukan fa'il, kenapa yang mendahulukan mubtada itu mendahulukan mubtada, itu penjelasannya di kitab-kitab selanjutnya. Sekarang kita, karena Imam Ibnu Ajurum mendahulukan fa'il, maka kita mengikuti syarah beliau. Qala al-musannif babul fa'il. Gimana i'rabnya babul fa'il? Ada tiga apa ada dua? Yang tiga itu lahan. Kalau lahan boleh nggak dipakai? Ya, nggak boleh dipakai. Berarti sebenarnya cuma ada dua menurut tasrif ya. Babul fa'il. Al-fa'ilu huwal ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ya. Ini merah semua. Oke, fa'il itu kalian harus bisa membedakan fa'il secara lughatan dengan fa'il secara istilahan. Oke. Yang secara lughatan itu man aujada al-fi'l. Nah, misalnya ketika kita bilang daraba Zaidun Amran. Nah, Amran ini dia mansub bukan karena si Zaid fil kharij memukul dia. Paham nggak? Ya, Amran ini dia mansub bukan karena Zaid fil kharij di kenyataan memukul dia, tapi dia mansub karena muta'alliq dengan fi'il istilahi. Dia muta'alliq kepada Amr karena ala sabilil wuqu'. Jadi bedakan. Kalau Zaid ini, Zaid yang di sini dia fa'il. Zaid yang di posisi ini fa'il dan bentuknya adalah lafaz. Ya. Jadi yang dipelajari di nahwu fa'il yang merupakan lafaz, bukan fa'il yang fil kharij. Ya. Mereka nggak peduli sama fa'il fil kharij itu. Kan kita bilang apa? Fa'il itu secara lughatan adalah man aujada fi'il. Makanya ketika kita bilang, kita masukin nafi di sini, ma daraba Zaidun, Zaid tetap jadi fa'il nggak? Fil kharij fa'il nggak dia? Fil kharij nggak fa'il. Langsung nggak bedanya? Ya. Kenapa kita bilang di sini dia fa'il? Karena di sini dia yang posisinya fa'il di sini adalah lafaz Zaidnya, bukan orangnya. Ya. Yang posisi Amran di sini maf'ul adalah lafaz Amrannya. Amran ini muta'alliq dengan daraba. Muta'alliqnya apa? Ala sabilil ala sabilil wuqu'. Makanya dia dinamakan maf'ul bihi. Zaid muta'alliq dengan daraba, fi'il, ala sabilis sudur. Makanya dia dinamakan ala sabilis sudur. Yang ala sabilis sudur dinamakan fa'il, yang ala sabilil wuqu' dinamakan maf'ul bihi. Dan ilmu nahwu itu cuma membahas tentang lafaz. Ya. Karena dia membahas tentang lafaz, maka ketika kita nafikan ma daraba Zaidun Amran, Zaid di sini tetap dinamakan fa'il. Meskipun fil kharij dia tidak tidak aujadal fa'il. Ya. Atau misalnya kita bilang
Mata Zaidun. Ya, mata Zaidun. Ya. Fil kharij Zaid jadi fa'il nggak? Enggak. Jadi fa'il nggak? Enggak jadi fa'il. Memang ada orang bisa mati sendiri. Ada nggak? Kalian mau nggak mati sendiri? Mematikan diri? Nggak bisa kan? Atau nama Zaidun? Ya. Ya. Nama Zaidun. Ya. Orang bunuh diri. Banyak orang yang jatuh tapi nggak mati. Ya. Atau nama Zaidun. Ya. Kita tidur tuh kita nggak yang melakukan tidur? Bukan. Ya, betapa banyak orang yang pengen tidur tapi dia nggak bisa tidur. Ya. Betapa banyak kalian sekarang pengen melek tapi ketiduran. Bukan saya ini. Berarti apa? Berarti fil kharij mata Zaidun itu bukan Zaid yang melakukan. Nama Zaidun juga bukan Zaid yang melakukan. Maka kata para ulama fa'il itu ada dua. Ya, fa'il itu ada yang ala sabilis sudur. Nah, ala sabili as-sudur. Atau ini aja. Sadara minhu dengan qama bihi. Ya. Bukan fa'il, fi'il. Ya. Jadi fi'il itu ada fi'il yang sadara minhu, ada fi'il yang qama bihi. Apa maksudnya? Yang sadara minhu ini maknanya fil kharij, dia bisa melakukan kayak daraba. Daraba kita bisa melakukan. Ya. Tapi kayak kematian ini bukan kita yang melakukan fil kharij, ya. Tapi dia qama bihi. Ya. Maksudnya apa? Mata inilah yang mensifati Zaid sehingga Zaid menjadi fa'il. Nama ini mensifati Zaid sehingga Zaid dijadikan menjadi fa'il. Qama bihi. Ya. Qama bil fa'il. Sadara minhu, sadara minal fa'il. Ya. Ini ada fi'il yang fi'il itu bukan fa'il yang melakukan secara bahasa. Ya. Tapi yang melakukan adalah sesuatu yang lain. Cuman sesuatu itu disifati dengan fi'il. Ya, seperti mata. Mata itu bukan si Zaid yang melakukan, tapi di sini Zaid tetap disifati sebagai fa'il dari mata. Kenapa? Karena mata ini dia qama biz Zaid. Ya, misalnya mata ini berhubungannya dengan Amr, maka berarti matanya qama bil Amr, berarti Amr fa'ilnya. Ya, apa nggak bedanya? Fa'il yang sadara minhu dengan yang qama bihi. Ya. Yang sadara minhu itu kita bisa melakukan sendiri, makan. Ya, makan kita yang melakukan sendiri, jalan kita yang melakukan sendiri. Ya. Tapi kalau mati kita melakukan sendiri ya? Enggak. Tapi kalau ada orang mati, orang itu bisa dibilang orang mati nggak? Ya, dia telah mati katanya gitu kan kita bilang. Nah, berarti dia dijadikan fa'il. Ya. Tapi bukan dia yang melakukan. Tapi fa'il itu qama bihi. Fi'il itu qama bihi. Ya, qama bihi. Ya. Apa bedanya? Ya. Bedanya kalau yang saudara minhu itu kita bisa melakukan, melakukan sendiri. Ya. Yang qama bihi itu kita tidak bisa melakukan. Bukan kita yang hakikatnya melakukan sendiri. Ya. Kalau sakit itu juga qama bihi. Ya. Oke, sampai sini mafhum. Yang paling penting di sini apa? Kalian harus bisa membedakan fa'il lugawi dengan fa'il istilahi. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk definisi fa'il secara lugawi. Nah, fa'il secara lugawi itu al-ismu. Ya. Kalau dia ism, fa'il secara istilahi itu al-ismu. Kalau al-ismu berarti nggak ada hubungannya dengan kelakuan kita fil kharij. Ya, kelakuan kita fil kharij. Ism itu nanti bisa ism yang sharih, ya, bisa muawwal, bisa hukmi. Yang sharih itu bisa zahir, ya, bisa mudmar atau dhamir. Ya. Ya. Yang zahir gampang ya, zahaba zaidun. Ya. Yang dhamir zahabtu, ya kan? Kemudian bisa juga muawwal. Ya. Misalnya
yu'jibuni yu'jibuni an tanjaha. Di sini fa'ilnya fa'il muawwal. Muawwal maksudnya adalah muawwal bisarih. Kemudian ada fa'il yang hukmi. Fa'il hukmi itu apa? Fa'il hukmi itu dia bukan fa'il yang sarih dan dia tidak bisa ditakwilkan. Ya. Misalnya kita bilang sadara min fami la ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah ini dia jumlah. Dan dia fi mahalli raf'in fa'il dari sadara. Ya. Tapi la ilaha illallah bisa ditakwilkan ya? Sama kayak antan jaha. Dia nggak bisa ditakwilkan. Ya. Dia bisa dirubah jadi sarih ya? Nggak bisa. Ya. Makanya dia dinamakan dia isim tapi isim hukmi. La ilaha illallah fi hukmil kalimah. Dia bimanzilati kalimati at-tauhid. Ya. Jadi sama kayak kita bilang sadara min fami kalimatut kalimatut tauhid. Nah. Jadi isim itu bisa isim yang sarih, bisa isim muawwal, bisa isim hukmi. Ya. Sarih, zahir sama dhamir. Yu'jibuni an tanjaha. Kemudian kata al-marfu', gua sini aja ya. Al-marfu'. Marfu'nya bisa lafzan, bisa takdiran, bisa mahallan. Fi'il itu dia bisa marfu' secara lafzan, bisa marfu' secara takdiran, bisa marfu' secara mahallan. Yang lafzan ja'a Zaidun, ya. Yang takdiran ja'al fata. Kita udah belajar kan? Takdiri, ja'al fata. Yang mahallan ini dia bisa sesuatu yang mabni. Semua sesuatu yang mabni itu fa'il ketika dia rafa'nya bukan di lafaznya, tapi di mahalnya. Ya. Atau juga bisa fa'il yang kemasukan huruf jar. Ya. Dukhul ya, harf jar. Ya, harf jar. Misalnya kita bilang ma ja'ana ya, min basyirin. Ya. Ma ja'ana min basyir. Ya. Nah, basyir di sini dia fa'il dari ja'a. Tapi didahului dengan min. Minnya min zaidah. Ya, min zaidatun li taukid. Taukidin nafi. Ya. Ma ja'ana min basyir. Nah, basyir di sini dia secara lafaz majrur. Ya, tapi secara mahal dia fi mahalli raf'in fa'il. Sama kayak di mukminin kemarin. Ya, tapi di mukminin pembahasannya tentang khabar. Ya. Ini rafa'nya rafa' mahallan. Ya. Atau juga fi'il yang mabni. Ya, misalnya kita bilang ja'a haula'i. Ya, haula'i kan secara ini seakan-akan kasrah. Ya, padahal dia mabni al kasrah, tapi fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Jadi fa'il itu bisa marfu' lafzan, bisa marfu' takdiran, bisa marfu' halan. Ya. Dia boleh lafaz fa'il itu boleh majrur kalau didahului huruf jar. Dan kebanyakannya huruf jarnya huruf jar zaid. Ya. Kemudian ada dalam beberapa tempat yang menurut para ulama fa'il itu dia boleh nasab hiasan. Ya. Fa'il itu boleh nasab dan maf'ul bihi-nya boleh marfu'. Ya. Fa'ilnya boleh nasab, maf'ulnya boleh marfu'. Nah, syahidnya qaulul Arab.
Orang Arab mengatakan khariqa as-saubu al-mismara. Khariqa artinya apa? Khariqa. Ini Menyobek. Ya, menyobek. Ini apa? Mismar artinya apa? Mismar artinya paku. Ini diartikannya gimana? Paku merobek baju. Failnya siapa? Failnya paku. Tapi boleh ya kita merofakkannya saub? Mana yang robek enggak boleh sih. Hah? Nah, ini kalau Arab mengatakan dalam hal seperti ini mereka mengatakan khariqas saubu al-mismara. Nah, seakan-akan saubnya yang yang merusak paku. Nah, jadi ini satu-satunya tempat di mana fa'il itu boleh nasab. Ya, dan maf'ul bihi boleh rafa. Syaratnya apa? Syaratnya idza amina labsu. Ya, idza amina al-labs. Labsun maksudnya bingung. Kan posisi i'rab itu apa? Menentukan mana yang jadi fa'il, mana yang jadi maf'ul. Mengetahui fa'il dan maf'ul, mengetahui maknanya, ya kan? Nah, kalau di sini khariqas saubul mismara ini meskipun dia rafa atau nasab, orang maknanya pasti paham. Pasti yang merobek itu adalah mismar. Orang pasti tidak akan labes. Orang pasti tidak akan kebingungan. Yang merusak baju itu pasti mismar, bukan baju yang merusak paku. Nah, kalau orang bisa membedakan mana yang pasti jadi fa'il dan mana yang pasti jadi maf'ul, maka di sana posisinya fa'il itu boleh mansub. Ya, maf'ulnya boleh rafa. Paham nggak? Ya, misalnya kita bilang ya arsala ar-rasulu Allah. Ya. Arsala rasulu Allah. Boleh nggak? boleh. Boleh ya? Boleh. Ya. Menurut Ibnu Tarawah ini qiyasi. Ya, ini qiyasi, maka boleh. Ya, boleh kita bilang arsala rasulu. Kenapa? Karena ini orang nggak ada yang Ya, nggak ada yang ragu mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Ya. Tujuan kalam kan supaya maknanya sampai. Ya, nah di sini orang tidak perlu tanpa ada i'rab orang bisa memahami. Ya. Jadi fa'il itu boleh nasab cuma dalam satu keadaan. Kalau idza amina labs. Ya. Berarti kalau ditanya fa'il itu ternyata fa'il itu bisa marfu, kemudian bisa majrur, bisa juga mansub. Nah, tapi mansub dengan syarat, majrur juga dengan syarat. Ya, yang mata Zaidun tadi itu kan mata itu mensifati Zaidun. Nah, berarti itu artinya koma bi. ya. Tapi kenapa itu contohnya sebalik itu? Yang mana? Saudara itu koma bibinya di kiri, koma mata Zaidun. Enggak, ini bukan contoh. Ini sama ya. Ya. Oh, sama. Mata sama nama sama. Apa saja? Tapi kalau bibi istilahnya apa sih? Kalau bibi yang lebih Asifun. Yang mana? Enggak pakai mahal. Jadi orang nggak mengelakkan ini. Nah, ini cuma posisi kalam Arab dan dia bisa dikiaskan. Bukan primalitas dia. Ya. Kalam Arab kadang mereka mengatakan khariqas saubu al-mismara. Jadi orang ini dan ini jarang digunakan. Maksudnya ini minan nawadir saja. Minan nawadir di mana fa'il itu bisa yati mansuban. Ya, idza aminal labs. Ini jarang di Arab saja. Enggak. Tapi kalau di Arab gitu. Enggak pernah ketemu, enggak pernah orang Arab. Ya. Mungkin Anda mau coba Mana seandainya kita menyimpulkan semakin kuatnya bayi itu sehingga bisa mendeteksi apa bisa ya. maksa. Saking kuatnya. Contohnya bajunya Iron Man ya.
Tadi itu labes dari apa? Labes itu dari orang kan fungsi i'rab itu apa? Orang bisa membedakan oh ini fa'il, ini maf'ul. Nah, itu maksudnya labes. Labes itu nggak bisa bedakan ini fa'il, ini maf'ul. Labes itu kan rancu. Ya, orang nggak bisa bedakan mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Makanya perlu ada i'rab. Kalau sudah bisa bedakan, perlu i'rab nggak? Nggak perlu lagi. Makanya Ibnu Tarawah bilang mahal yang kalau aminal labs itu kiasi. Ya, dia boleh. Nyirobi gimana? Nyirobinya sama aja. Nggak ditanya tadi. Allah alam, nggak pernah ketemu i'rabnya. Ini minan nawadir aja. Tapi takutnya kalau ada teks kayak gitu orang nanti mengartikan Allah mengutus Rasul Allah takut juga. Enggak, orang berakal nggak bakal mengartikan seperti itu. Soalnya Kalau orang nggak belajar tahu gimana? Jadi Robinya jangan kayak begitu. makanya kita bilang idza aminal labs. Nah, makanya kita sudah yakin di sini pasti orang itu tidak akan mengatakan yang mengutus Allah Rasulnya mungkin. Nah, karena mana utusan itu orang tahu. Selama dia tahu maknanya dia nggak akan mengatakan seperti itu. Apa yang beromas gitu ya? Kemudian al-mazkur. Nah, al-mazkur ini supaya mengeluarkan khabar. Karena kalau dibalik misalnya Zaidun qama, nah, sini ada fi'il, tapi mazkurnya mazkur ba'dahu. Dia bukan jadi fa'il, tapi posisinya jadi khabar. Ya. Al-mazkuru qablahu fi'luhu, ay fi'lul fa'il. Ya, fi'lu al-ismul maf'ul. Ya. Sampai sini paham definisi fa'il istilahi? Ya. Berarti yang pertama yang paling wajib kalian bedakan antara fa'il istilahi dengan fa'il lugawi. Begitu juga dengan fi'il. Ya. Kalian harus bisa bedakan fi'il lugawi dengan fi'il istilahi. Ya. Biasanya karena tidak membedakan itu akhirnya ketika baca kitab agak rancu maknanya. Ya. Makanya para ulama ketika sebelum mendefinisikan selalu bilang lugatan wastilahan. Karena fa'il dan fi'il secara lugawi dan istilah itu di mafhum kita mirip. Ya, padahal sesuatu yang berbeda. Ya. Kayak lugatan hadas. Jalan itu kan itu. Kalimatun. Sama aja. Pakai bismillah. Yang mengadakan, yang namanya masal, yang melakukan. Misman pakai sin apa ya? Sin. Ya, pakai sin. Salah ya. Isma. Apa ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Barat mampu nggak? Mana? Fa'ilnya itu lafaz Zaid, bukan orangnya. Secara istilahi. Yang jadi isim itu yang mana? Zaid yang misalnya nih kita bilang Ja'a Sa'id.
Nah, fa'ilnya antum yang sedang berjalan atau lafaz sa'id? Lafaz sa'id. Itu secara istilah. Iya, secara istilah. bahasa orangnya. Cara bahasa orangnya, tapi bahasa bukan pembahasan nahwu. Pembahasan nahwu kan lafaz. Nah, makanya kita bilang ma daraba Zaidun, yang jadi fa'il itu lafaz zaidnya. Ya bukan si zaidnya. Cara bahasa yang realita. Nah, Terus itu yang berubah kita ini tuh dari apa? tadi yang saya itu Sadara minhu. kalau pakai itu saya kesel Apa? kalau pakai saya sedang Ustaz, berarti yang ja'a itu saudara minhu apa koma bihi? Sadara minhu. antara berubah sama ini Waqa'a alaihi. Berarti dia robotan itu filwaki juga ya. Apa? Filwaki. Enggak, orang membahas lugatan itu secara bahasa. Enggak ada hubungan sama fil waqi' sama ini. Jadi kalau kita bilang lugatan, dia udah secara bahasa. Jangan disamakan fil waqi'. Nanti antum belajar akidah, fil waqi' itu beda lagi. Ya. Dia fa'il dari sadara. Ya. Tapi fa'ilnya fa'il hukmi. Berarti apa? Jumlah la ilaha illallah fi mahalli raf'in. jadi lah gimana ya Pak? Kita baca kitabnya ya. Babul fa'il. Ta'riful fa'il. Aqulu al-fa'ilu lahu ma'nayan. Ahaduhuma lughawiyyun wal akhar istilahi. Amma ma'nahu fil lughah fa huwa ibaratun amman awjada al-fi'la. Man awjada al-fi'la itu secara lugatan. Wa amma ma'nahu fil istilah fa huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu kama qala al-musannif mu'allif. Qauluna al-ismu yashmalul fi'la la yashmalul fi'la walal harfa, karena isim ya kan. Fala yakunu wahidun minhu fa'ilan. Jadi fa'il itu dia tidak bisa berupa fi'il, tidak bisa juga berupa huruf. Wa huwa yashmalu al-isma sarih wal ismal muawwal bis sarih. Di sini musannif cuma menyebutkan dua. Fa'il itu bisa isim sarih, bisa isim muawwal bis sarih. Amma sarihu fanahu Nuhun wa Ibrahimu fi qawlihi qala Nuhun wa id yarfa'u Ibrahimu. Sarih maksudnya fa'ilnya jelas, ya, zahir. Ya, dia bisa zahir, bisa juga dhamir. Wa ammal muawwal bis sarih fanahu qawluhu ta'ala, fanahu qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Ya. Fa anna harfu tawkidin wa nasbin. Wa na ismuhu mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Wa anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu wa jumlatu fi mahalli raf'in khabar. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu yakfi wa taqdir awalam yakfihim inzaluna. Wa mithaluhu qawluka yasurruni an tatamassaka bil fadail. Wa qawluka a'jabani ma sana'ta. Wa taqdir yasurruni tamassukuka wa a'jabani sunnuka. Ya, masdar muawwal kita udah belajar kemarin. Nah, di sini masdar muawwalnya posisinya menjadi fa'il. Ya, makanya dia dinamakan fa'il muawwal bis sarih. Wa qawluna marfu' yukhriju ma kana mansuban aw majruran. Fala yakunu wahidun minha fa'ilan. Ya, fala yakunu wahidan minhuma fa'ilan. Wa qawluna al-madhkuru qablahu fi'luhu yukhrijul mubtada, keluar mubtada. Dikalian apa? Wasma inna. Yang keluar dengan kata al-madhkuru qablahu itu bukan isim innanya, tapi khabar inna. Kenapa? Karena isim inna itu dia nasab, keluarnya dengan al-marfu'. Ya. Jadi ketika kita bilang di awal isim misalnya kita bilang, berarti mubtada masuk, ya, khabar masuk, kemudian
isim inna, khabar inna, isim kana, khabar kana masuk. Ya. Dengan kata al-marfu, ya, maka keluar isim inna, kemudian keluar khabar kana. Ya. Nah, al-mazkur qablahu fi'luhu itu yang keluar mubtada dan khabar inna. Ya. Dan isim kana. Ya. Nah, di sini musannif bilang apa? Wa qauluna al-mazkuru qablahu fi'luhu yukhrijul mubtada wasma inna. Nah, itu sahun dari beliau. Ya. Yang keluar bukan isim inna, tapi khabar inna. Karena isim inna keluarnya dengan kata apa? Dengan kata marfu sebelumnya. Ya. Berarti yang dimaksud di sini selalu khabarkan. Apa? Yang di al-marfu keluarin isim inna selalu khabarkan ya. Wasma inna wa akhawatiha, ai maksudnya adalah khabar inna. Fa innahuma lam yataqaddamahuma fi'luhu fi'lun albattah. Ya. Fa yukhriju aidan isma kana wa akhawatiha. Wasma kana wa akhawatiha fa innahuma wa in taqaddamaha fi'lun illa anna hadzal fi'la laisa fi'la wahidin minhuma. Ya. Ketika kita bilang al-mazkuru qablahu fi'luhu, ya. Di sini kalau kita bilang kana Zaidun qa'iman. Ya. Sebelum Zaid ada fi'il, ya kan? Ya. Ada fi'il. Ya. Tapi kita tidak bilang Zaid ini isim, dia marfu. Al-mazkur qablahu fi'luhu. Benar nggak? Iya. Berarti masuk ke dalam definisi. Masuk. Keluarnya gimana? Keluarnya dengan karena nih mengeluarkannya dengan idhofah fi'il kepada dhamir. Ya. Di sini karena fa'ilnya Zaid bukan? Fa'ilnya Zaid bukan? Bukan, karena nggak ada fa'ilnya. Ya, karena dia naqis. Ya. Dia ada fi'il, tapi bukan fi'il dari fa'il. Ya. Tapi dia fi'il naqis. Ya. Kalau secara bahasa Zaid di sini bukan melakukan kana, tapi dia melakukan qiyam. Ya, secara bahasa. Ya. Nah, secara istilah juga Zaid bukan fa'il dari kana. Kenapa? Karena fi'il setelah kana itu bukan Zaid yang melakukan. Ya. Maka apa namanya? Khabar kana, isim kana itu keluar dengan idhofah fi'luhu. Ya. Sampai sini mafhum? Ada pertanyaan? Ya. Kemudian kata musannif wal muradu bil fi'li. Ya. Yang dimaksud dengan fi'il itu apa? Ma yashmalu shibhal fi'li. Yang menyerupai dengan fi'il. Ya. Oke, apa maksudnya shibhal fi'il? Oke. Kita sebelumnya menjelaskan ya, fi'il itu dia punya makna hadas dan punya makna zaman. Ya. Makna hadasnya didapat dari lafaz ya, atau dari maddah. Ya, makna zamannya didapat dari hayat. Maddah ini dinamakan jauhar. Ya. Kenapa jauhar? Karena dia pembentuknya nih. Fa, a, dan la. Fa, ain, dan la. Kalau kita bilang syibhal fi'li maksudnya adalah yang semakna dengan fi'il. Ya, nanti di di tafsir kalian belajar makna fi'il yang semakna dengan fi'il.
Nah, maksudnya yang semakna dengan fi'il kita bilang ismu fa'il. Ya. Isim fa'il itu misalnya dorib. Dorib ini dia punya makna fi'il atau semakna dengan makna fi'il. Ya. Padahal dorib ini maknanya menunjukkan zat dan hadas. Ya. Tidak ada makna zaman. Makna zaman bukan mahiyah dari dorib. Ya. Nah, gimana kita bilang dia semakna dengan fi'il? Isim maf'ul. Ya. Madrub. Ya. Sigat musabbahah, darab misalnya. Kemudian isim tafdil, adrab. Gimana kita bilang dia serupa dengan fi'il padahal mereka tidak mempunyai makna hadas dan zaman. Nah, maka dibilang makna mereka itu syibhal fi'il atau serupa dengan fi'il, ya, atau semakna dengan fi'il adalah makna jauharnya. Yaitu makna yang didapatkan dari maddah. Jadi ketika kita bilang dorib itu semakna dengan fi'il, kenapa? Karena dia mempunyai sama-sama hadas. Ya. Isim maf'ul sama dengan fi'il, kenapa? Karena dia sama-sama mempunyai hadas. Dorab juga begitu, adrub juga begitu. Nah itu yang dimaksud dengan semakna dengan fi'il. Setiap yang semakna dengan fi'il itu dia beramal dengan amal fi'ilnya. Nah, kita bisa bilang, ya, ja'a, ya, dharibun Zaidan. Ya. Ja'a daribun Zaidan. Nah, daribun di sini dia fa'il dan dia isim fa'il yang beramal-amal fi'il, menasabkan maf'ul bihi. Ya. Zaidan di sini maf'ul bihi. Itu maksudnya apa namanya dia. Nah, dhamir yang dirafa'kan daribun siapa? Dhamir yang dirafa'kan daribun adalah, kan dia bilang apa tadi? Yang beramal-amal fi'il. Daribun dia beramal-amal fi'il. Berarti ada yang dirafa'kan, ada yang dinasabkan. Di sini siapa yang dirafa'kan? Siapa yang dirafa'kan? Ya, doribunnya. Yang dirafa'kan siapa? Enggak, doribun dirafa'kan dengan ja'a. Ya. Di sini yang dirafa'kan doribun ada domir mustafir. Waktu huwa. Ya. Doribun ai huwa, tapi sini domirnya selalu mustafir. Doribun huwa maf'ulnya Zaid. Jadi apa namanya? Isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il tafdil, seringnya mereka merofakkan domir, seringnya. Ya. Ya. Jadi dia sama seperti fi'il, merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bihi. Nanti di di bab mubtada dan khabar kita akan belajar perbedaan Zaidun qa'imun dengan Zaidun qama. Ya. Zaidun qama ini kita bilang khabarnya khabar jumlah. Ya, kenapa? Karena di dalam qama ada dhamir huwa. Padahal di dalam qa'im itu selalu ada dhamir huwa juga. Tapi kita katakan khabarnya khabar mufrad. Ya. Nanti kita bahas di sana kenapa Zaidun qa'im dikatakan khabar mufrad dan Zaidun qa'imun dikatakan khabar jumlah, padahal sama-sama mengandung dhamir. Ya. Memahami ini kalian akan paham nanti majaz akli. Ya. Karena majaz akli itu majaznya seringnya di bagian ini. Ya. Idhofah isim fa'il kepada dhamir huwa. Majaz akli itu seringnya di sana. Ya. Nanti di mubtada dan khabar kita bahas. Ustaz, itu tadi fi'il yang beramal seperti fa'il. Bukan, ada isim yang beramal seperti fi'il. Ya, kan di sini dia bilang wal muradu bil fi'li ma yashmalu shibhal fi'li. Shibhal fi'li maksudnya adalah yang semakna dengan fi'il. Kasmil fi'li, seperti isim fi'il. Kalau isim fi'il jelas. Ya, seperti hayhata. Hayhata al-aqiqu. Ya, hayhata isim fi'il madi. Ya, maknanya ba'uda. Ya. Hayhata al-aqiqu, al-aqiqu fa'il. Syatana itu isim fi'il madi. Maknanya iftaraqa. Ya. Paragraf ini ingin menjelaskan bahwa yang beramal ternyata ada
yang beramal dengan amal fi'il. Ya. Yang beramal dengan amal fi'il itu salah satunya masdar. Ya, tapi di sini tidak disebutkan masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sighat musyabahah, isim tafdil. Ya, isim tafdil. Nanti 5 ini karena dia far'un dari isim, jadi dia beramalnya tidak beramal mutlakan, ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Syarat dia beramal itu dipelajarinya bukan di kitab Ajrumiyah, ya, di syarah Qatul Nada atau di kitab di atasnya baru dipelajari. Tapi ada bab ma ya'malu amala fi'lihi. Ya. Misalnya isim fa'il, kapan isim fa'il itu beramal? Dia harus menunjukkan makna hal atau makna istiqbal. Kalau menunjukkan makna madi dia tidak beramal. Nanti ada syarat-syaratnya. Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul. Masdar duluan, masdar isim fa'il, isim maf'ul. Isim takdir. Ya, sifat musyabahah. Bisa beramal. Bisa beramal. Naibul fa'il al-mazkur qablahu fi'luhu dengan idhofah fi'luhu. Ya. Mengeluarkan dengan idhofah juga. Apa tadi isim kana? Hah? Yang ngeluarin tadi hadronya isim kana apa? Naibul fa'il. Bisa menasabkan waktu. Merafakan fa'il dan menasabkan maf'ul. Amal fi'il apa? Merafakan fa'il, menasabkan maf'ul. Oh, isim maf'ul bisa menasabkan waktu lagi. Iya. Jadi kan nanti ada maf'ul itu yang maf'ulnya maf'ul maf'ul yang sibu maf'ul lain. Jadi yang dinasabkan maf'ul yang kedua. Ya, maf'ul pertama jadi naibul fa'il. Kata sifatnya isim fa'il. Berarti yang ditarik ngeluarin 6 yang waktu. Maksudnya? Semuanya Semuanya keluar. Al-Mazkur ngeluarin isim iya sama khabar ida. Ya. Al-Mazkur qablahu fi'luhu itu ngeluarin khabar ida sama mubtada. Ya. Nah, hadronya fi'luhu ngeluarin isim kana sama isim fa'il. Apa? Belum. Barat ada pertanyaan? Lanjut ya. Kemudian aqsamul fa'il. Ini sebenarnya bab yang bisa dibaca sendiri. Ya. Wahwa ala qismaini. Ya. Fa'il itu ada dua bagian. Zahirun atau zahirin, ya, wa mudmarin. Fadzahirunahu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamat hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalik. Nah, nanti di bab di sini dia akan membahas fa'il itu bisa zahir, bisa mudmar. Yang zahir itu bisa isim mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Nah, nanti contohnya kalian baca sendiri. Yang dhamir itu juga bisa dhamir mutakallim, dhamir ghaib, kemudian dan seterusnya. Nah, mudah insyaallah. Nah, cuman dari sini bisa diambil ahkamul fa'il. Ya. Salah satunya, ya, fa'il itu
fiilnya harus selalu mufrad meskipun fa'ilnya jamak. Ya. Misalnya qama az-zaidun, kita nggak bilang qamu az-zaidun tapi bilangnya qama. Ya. Atau az-zaidani, qama az-zaidani. Jadi fiilnya selalu mufrad. Ya. Fiilnya selalu mufrad meskipun fa'ilnya itu mufrad, musanna atau jamak. Ya. Kemudian fiilnya ditambah ta ta'nis kalau fa'ilnya itu muannas. Ya, tapi dia tetap mufrad. Tetap ikutin tasbih sama kali seharusnya. Itu walaupun dipisah juga tetap harus mufrad. Apanya? Fi'il sama fa'ilnya. Ya, aslinya harus mufrad. Fi'il sama fa'il harus mufrad. Misal Ya. doroba amron az-zaituna gitu. Ya. Apa harus doroba? Enggak, tetap doroba. Doroba Zaidul wa Amrun. Itu atau aja, amron atau bukan saling, bukan doroba. Ya, kalau doroba tetap fa'ilnya cuma satu. Kalau kita bilang kayak gini, ya, doroba Zaidun wa Amrun. Di sini fa'ilnya ada berapa? Satu aja. Fa'ilnya Zaid aja. Amr ataf kepada Zaid. Kan sama-sama mukul kan? Itu lugawi. Lugawi, beda lagi. Makanya bedakan fi'il lugawi, fa'il lugawi dengan fa'il istilah. Secara lugawi, Amr mungkin mukul juga, tapi dia bukan fa'il, tapi dia posisinya sebagai asal. Nah, Keluarnya ada apa? keluar dari lagi. Ataf nanti beda lagi. Ataf dia cuma mengikut kepada yang sebelumnya, nggak ada fi'ilnya. Ya, mengikut hukum aja. Nah, di sini makanya di awal akan bilang apa? Pentingnya membedakan fi'il lugawi dan fi'il istilahi. Nggak ada nahu yang mengatakan amar di sini fa'il. Ya, dia amar pasti posisinya sebagai ma'tuf. Kalau pertanyaan ente gimana tadi? Misal dipisah, akan kurang. Oke, kita langsung ke mudmar ya. Al-fa'ilul mudmar. Wal mudmaru isna asyar. Ya, yang dhamir itu ada 12. Ya. Darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, darabat, daraba, darabu dan darabna. Di sini ada yang nggak disebutkan. Harusnya kan 14. Ya, kita ngapal tasrifan 14 kan? Iya. Ya, di sini disebutkan 12. Apa yang nggak disebutkan? Umat. Apa? Ada lagi satu yang nggak disebutkan. Antum. Doroba sama dorobtuma. Antuma sama huma. Anti antuma, anta antuma. Darabata yang nggak ada ya? Darabata sama darabtumanya jadi satu. Oke. Nah, kalau mengerab darabtu, tu-nya memang dihitung satu. Nah, hanya dihitung satu, mabniun ala sukun. Ta mabniun ala fathi. Ti mabniun ala kasri. Darabtuma, ya, tu-nya dhamir, ma-nya bukan dhamir. Ya, ma-nya alamatut tasniyah. Ya, jadi kalau mengerab ma-nya itu alamatut tasniyah. Darabtu, tu-nya itu dhamir, mimnya alamat
Alamat jamak. Ya. Tapi kalau di Arab Bisa kalau menurut Basriin. Bahkan anta itu dipisah menurut Basriin. Anta yang domir itu menurut Kufi. Menurut Basriin domirnya cuma an. Tanya harfu khitab. Dan ini kaul yang apa namanya yang qawi. Ya. Cuman kenapa orang bilang langsung anta? Itu supaya mudah. Ya, orang belajar awal-awal kalau dipecah-pecah tuh pusing mereka. Itu langsung anta aja. Ya nggak usah juga. Oke. Nah, setelah ini nanti di syarahnya kalian udah pernah belajar kan domir itu ada yang domir mutakallim, domir mukhatab. Ya, yang mukhatab ada yang mukhatab 2 orang, ada yang mukhatabnya jamaah, ada yang mukhatabnya 1 orang. Ya, kayak itu tinggal dibaca sendiri contoh-contohnya. Kita langsung ke takrif domir muttasil dan domir munfasil paling bawah ujung sebelum akhir bab. Ya, sebelum naibul fa'il. Ada kan? Beda damir mutasil dan damir munfasil. Ad-dhamir al-muttasil huwa alladhi la yubda'u bihi wala yaqa'u ba'da illa fi halati al-ikhtiyar. Dhamir muttasil itu huwa alladhi la yubda'u bihi. Misalnya kita bilang darabtu. Ya. Bisa nggak kita bilang tu daraba? Nggak bisa. Dia harus bersambung dan tidak bisa apa namanya tidak bisa didahului oleh apa namanya? Tidak bisa. Dia harus bersambung kepada fiilnya. Ya, tidak bisa duluan. Ya. Kemudian la yaqau ba'da illa. Kita nggak bisa bilang daraba illa tu. Ya. Darabaka misalnya, darabaka. Nggak bisa kita bilang daraba illa ka. Ya. Tapi itu fi halatil ikhtiyar. Ya. Fi halatil ikhtiyar maksudnya apa? Kadang dia bisa menjadi dan jatuh setelah illa, tapi di syair. Ya, cuma di syair fi halatil darurah ya. Ya. Di halatil darurah. Itu maksudnya illa fi halatil ikhtiyar. Ikhtiyarnya berarti untuk wilayahnya doang. Ya, wilayahnya aja. Tidak ada. Ini untuk membedakan kalau mi'rab dhamirnya dhamir muttasil atau munfasil. Kalau yang munfasil berarti lawannya. Munfasil itu huwa alladhi yubda'u bihil kalam. Nah, kemudian wa yaqa'u ba'da illa. Yumkin an yaqa' ba'da illa. Misalnya kita bilang ma daraba illa ana. Berarti ana dhamir munfasil. Ya. Kita bisa bilang daraba ana meskipun itu bukan kalam fasih. Karena yang fasih dia dijadikan dhamir. Dhamir muttasil, darabtu. Kalau bisa yang muttasil jangan diletakkan dhamir yang munfasil. Ya, meskipun dia bisa. Saya mau nanya kenapa dhamir itu ketika dia mutalik dengan ala, dia bisa menjadi alaihi. Sedangkan yang lain itu pasti tetap gitu sebenarnya. Karena Allah itu ada alifnya. Alif itu munqalibah anil ya. Ketika diidhofahkan dia muncul. Makanya jadi alaihi. Ala kan ada alifnya. Iya. Alif itu enggak mungkin asli. Dia imam munqalibah anil waw atau munqalibah anil ya.
Makanya karena dia mengkalibah alih, ya ketika diidofakan dia muncul alaihi, muncul dia jadi asli. Tapi kalau nggak diidofakan, kenapa nggak muncul? Karena ya-nya berada di ujung, nggak mungkin kita baca alai. Jadi kalau ada ya berada di ujung sebelumnya fathah, ya-nya jadi alif. Makanya dia ala. Kenapa nggak ala ibu? Maksudnya kenapa nggak ala ibu? Oh gitu. Iya kan Kan kalau ibu bukan binti, ya ala ibu. Ada sebenarnya bisa aja alaihu. Ya. Ada beberapa tempat yang pakai alaihu. Ala ibu mau Aisyah ibu. Ya, cuman apa namanya seringnya memang menyesuaikan. Enaknya ala ibu. Ilahnya anak nggak tahu ilahnya kenapa. Tapi kalau alaihu anak pernah ketemu ada yang alaihu. berarti yang bisa menjadikan domir hu itu menjadi di cuman ala. Kalau kayak min dan lain-lain udah ada Ya. ala juga bisa. Yang sebelumnya kayak gitu. Nggak tahu lah alasannya nggak tahu. Ala ini Oke, domir mutasil sama munfasil paham? Sampai sini ada pertanyaan? Maaf, kita ulang penjelasan di halaman ini ya. Fi'alatul ikhtiyar itu maksudnya bukan daruratus syair. Kalau daruratus syair dia boleh. Cuman di daruratus syair saja. Karena syair itu apa namanya membolehkan yang tidak boleh di kalam. Karena darurat. Ikhtiyar lawannya adalah darurat. Kalau dorong gimana? Ikhtiar sendiri. Enggak, ikhtiyar itu ikhtiyar itu biasa, kalam kita biasa tuh ikhtiyar. Darurat itu cuma bisa di syair. Darurat itu membolehkan sesuatu yang kadang tidak boleh. Ini domirnya ya, yang nggak boleh jalan. Yang mana? Yang mutasil. Ya. Terus kalau Qur'annya gimana? Huruf mudhari bukan domir. Bukan domir. Terus baca apa di tanda doang? Apa kita bilangnya bukan domir mutasil. Ya. Domirnya mustatir. Ya. Kita bilang gimana kita mengarabkan? Adribu gimana Arabnya? Adribu fi'lun mudhari'un. Ya. Marfu'un. Ya. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Mustatir kan? Bukan alifnya itu yang dhamir, bukan hamzahnya itu. Dia nggak ada pengaruh sebenarnya, cuma sebagai tanda pemberi. Ada pengaruhnya ya. Dia huruf zaidah. Huruf ziyadah yang menunjukkan dia fi'il mudhari dan menunjukkan fa'ilnya ada. Ya. Cuman dhamirnya apa? Dhamirnya mustatir. Orang masuk dengan mustatir. Ikut para ulama aja. Oke, kita lanjut ke naibul fa'il ya. Ini sama dengan fa'il, bedanya dikit aja. Naibul fa'il dia adalah isim, kemudian marfu alladzi lam yadhkur ma'ahu fa'iluhu. Yang fa'il aslinya tidak disebutkan. Aqulu qad yakunul kalamu mu'allafan min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ul. Fi'il itu bisa terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Qata'al mahmudu al-husna, hafiza khalilun ad-darsa, yaqta'u ibrahimul husna wa yahfazu aliyun ad-darsa. Waqad yahdithul mutakallimul fa'ila, tapi fa'ilnya bisa dihapus min hadzal kalam. Wa yaktafi bi dzikril fi'li wal maf'ul, wa hina idzin yajibu alaihi an yughayyira suratal fi'li wa yughayyira suratal maf'uli aidan. Tadi dia bilangnya ya, pakai fi'il mudhari apa mati? Qata'a. Qata'a
Mahmudun al-husna. Qata'a Mahmudun al-husna. Orang sering menghapus fa'il. Nah, nanti menghapus fa'il itu ada alasannya. Kenapa? Nah, alasan-alasan kapan fa'il itu kalau kapan fa'il itu boleh dihapus, alasannya di nahwu. Ya. Tapi kenapa fa'il itu dihapus? Maknanya apa? Keindahannya bagaimana itu di balaghah. Ya. Mu'tin yang fa'il itu dihapus. Jadi kalau qata'a Mahmudun al-husna, kalau kita hapus fa'ilnya, maka maf'ul ini dia berubah. Yang asalnya maf'ul karena dia posisinya menggantikan posisi fa'il yang datang setelah fi'il, maka dia ikut mengambil hukum fa'il, ya, yaitu rafa. Ya. Cuma kan tadi qata'a. Kalau seperti ini orang nggak tahu bedanya, maka fi'ilnya diubah menjadi mabni lil majhul. Itu maksudnya kalau misalnya ya. Ada yang mungkin Muhammad potong ranting, kalau Mahmud potong ranting, kalau yang Mahmud ranting dipotong gitu ya. Yang fi'il majhul itu bisa dari fi'il yang lazim. Bisa, tapi pakai jar dan majrur. Ya. Bisa, tapi ditambah pakai jar dan majrur. Ya. Marartu bihi, kita bilang murirtu. Ya. Bihi, murira bihi. Ya. Tapi selalu pakai jar. Iya, selalu pakai, karena jar itu biasanya fungsinya litakdiyah. Wahina idzin yajibu an yughayyar surat al-fi'li. Bentuk fi'ilnya diubah menjadi mabni lil majhul. Wa yughayyar surat al-maf'ul aidan. Surat al-maf'ulnya yang awalnya nasab jadi rafa'. Wa amma taghyiru suratul fi'li fa sayatil kalamu alaihi. Wa amma taghyiru surat al-maf'ul fa innahu ba'dan kana mansuban yusayyiruhu marfu'an wa yu'tihi ahkam al-fa'il. Yang awalnya mansub jadi marfu, kemudian dia diganti dengan ahkam fa'il. Di antara ahkam fa'il apa? Min wujubi taksirihi 'anil fi'li. Ya, fa'il itu harus datang setelah fi'il. Itu juga naibul fa'il. Wa ta'nisi fi'lihi in kana muannasan wa ghairi dzalika wa yusamma hina idzin naibal fa'il au al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. Fa in kana al-fi'lu madiyan. Ini cara mengganti fi'ilnya. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ini di salaf kita udah belajar kan? Hafizat darsu, hafiza Zaidun ad-darsa jadinya ya hafiza. Yahfazu jadinya yuhfazu. Kemudian aksam naibul fa'il itu sama dengan aksam fa'il, yaitu dhamir dan zahir, dan kemudian bisa mutasil, bisa mutasil. Ya, bisa dibaca sendiri. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti faedahnya itu di balaghah belajarnya. Apa? Jauhar itu sama dengan maddah. Ada pertanyaan lagi? Barat? Alasan apa? Menghapus fa'il. Alasannya di balaghah belajarnya. Bukan di sini. Apa? Dibahas di nahwu ahkamnya. Ya. Dia mengambil hukum fa'il. Ya.
durip tuma gimana? Durip tuh, Durip tuma. durip tuh, Durip tuma. ma. Dapat di mana tuh? Bukan. Dorop tuma maksudnya. Hah? Dorop tuma. Dorop tuma. Ya. Maknya ini apa namanya lintas nih ya? Oh, ma ya. Ya, tanya domir khitab. Alifnya. Iya, alifnya ya, benar. Iya. Alifnya itu lintas niyah, mimnya itu apa namanya? Bukan. Enggak. Iya. Iman. Ya, iman maksudnya supaya apa namanya? Dia berbeda dengan dorobata. Karena itu kan nggak bisa domah setelah domah itu tuh nggak bisa alif. Kan kita nggak bisa bilang dorob tu ada alifnya. Makanya perlu ada mim. Ya, dorob cuma. Ya. Nanti mimnya harfu iman. Kalau mau didetailkan lagi. Ya. Dorob tu tanya harfu idhaf. Ya. Dorob tu ma. Dorob tu ma. Tu-nya harfu khitab. Ya, ini yang merupakan domir khitab. Ya. Mimnya harfu imad, alifnya alamat tasniyah. Apa? Itu pembahasannya di Alfiyah. Nanti kalau antum dengerin Alfiyahnya Syekh Zaini Dahlan Susam, itu kedengeran alasannya di sana. Bukan ada ya? Ya, saya menjelaskan kenapa harful imad itu apa namanya pakainya mim. Salah satunya karena mim itu harfun zaidah. Misalnya apa namanya? Famun. Mim kan bukan asli. Ya, aslinya adalah ya, fawahun. Ya, asalnya waw. Ya. Kemudian dihapus h-nya, dihapus waw-nya. Ya, tinggal fa. Ya, baru ditambah mim. Ya. Ini nanti antum kalau belajar, antum baca Hasyiah Sabban terhadap Alfiyah. Ini menjelaskan detail. Ya. Atau ini, atau Syarah Muluki Ibnu Ya'is, itu juga dibahas. Kenapa yang diganti huruf mim? Nanti huruf ziyadah itu ada 10. Salah satunya sal tumuniha atau al yauma tansahu. Berarti kalau di dalam tuh mimpi salah satu. Dalam tuh mimnya alamat jamak. Alamat jamak. Nanti kita dalamnya di punten ada teman. Ya, file nggak terlalu banyak. Badan ada pertanyaan? Apa ya? Apa? Ada sekali pihak terus akhir itu jadi tiba-tiba nasban. Hah? Apa ya? Kan pakai asal-asal alif kan. Arabnya. Sebelum-sebelumnya apa? Antum jangan kasih sepotong alfiah dulu dari saya lagi. Anda nggak tahu posisinya jadi apa. Dari alamat jazm. Coba aja buka Kafrawi. Di Kafrawi matan itu semua di-Arabkan. Beliau nggak bosan mengerjakan matan. Setelah di-Arab, di-Arab lagi. Contohnya di-Arab lagi. Anda dengar Hah? Sahihul akhiri. Bisa. Sebelumnya pakai alif lam. Bisa. Jadi nanti kita belajar di bab idhofah. Jadi idhofah itu ada yang idhofah yang boleh pakai alif lam. Syaratnya apa? Syaratnya kalau mudhofnya itu apa namanya? Isim yang bermakna fi'il dan dia beramal kepada mudhof ilaihnya. Ya, misalnya kayak tadi apa namanya? Ja'a dharibun Zaidan. Ya enggak? Atau kayak gini. Ja'a
ad-daribu ya ad-daribu al-ulama ya ja'a ad-daribu al-ulama ya. Ini kan ad-daribu isim fa'il ya, beramal amal fi'il ya. Kenapa? Nanti syarat-syaratnya ada. Syaratnya misalnya dia maknanya makna hal. Berarti syaratnya itu belajar kalian ya. Kemudian al-ulama maf'ul bihi. Berarti apa? Berarti isim fa'il ini beramal. Nah, kalau dia beramal dia boleh diidhofahkan. Idhofahnya untuk takhfif. Ya. Tapi nanti idhofahnya ada syarat. Ya, di sini alif lam, di sini sama-sama alif lam, maka kita boleh bilang ad-daribu. Di sini kita bilang ja'a ad-daribu al-ulami. Ya. Kenapa kita bilang di sini kan seakan-akan kita bilang oh alif lam ini li ta'rif. Kemudian alif lam ini li ta'rif, kemudian idhofah juga li ta'rif. Maka ada dua ta'rif di sana. Enggak. Ya, nanti idhofah yang seperti ini namanya idhofah lafziyah. Idhofah lafziyah itu tidak memberikan ta'rif. Dia cuma takhfif aja. Ya, misalnya kita bilang kalau di sini kalau dia tidak pakai alif lam, da'a daribun zaidan. Kalau kita bilang daribu zaidin, jadi daribu zaidin. Di sini idhofahnya tidak memberikan makna ta'rif. Ya, idhofahnya cuma untuk takhfif saja. Ya, yufidu takhfif. Makanya boleh di as-sahihu al-akhiri. Kalau dibilang idhofah. Ya. Idhofahnya li takhfif. Dan idhofahnya idhofah lafziyah. Nanti di bab idhofah kita belajar idhofah itu ada idhofah lafziyah, ada idhofah ma'nawiyah. Yang memberikan makna ta'rif itu idhofah yang ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah itu idhofah yang selalu bermakna min atau bermakna li atau bermakna fi atau bermakna min lam sama fi makrul lail fi ya. Satunya lagi Ustaz, yang mahdoh itu yang mana? apa? Yang idhofah mahdoh. Idhofah mahdoh itu idhofah yang maknawi. Jadi nanti namanya idhofah maknawiyah, idhofah mahdoh, idhofah hakikiyah. Ya. Yang ini namanya idhofah lafziyah, idhofah ghairu mahdoh, idhofah majaziyah. Ya. Itu nama nama yang sama. Tapi 2000-nya dia beramal. Ya, nanti syaratnya dia diidhofahkan, dia harus bisa beramal. Mudhofnya harus bisa beramal kepada mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya jadi makmul. Dan ada syaratnya nanti. Ya. Ada syarat-syaratnya, nggak bisa semuanya langsung diidhofahkan. Tapi Ustaz ada ribu al-bulan ini nanti Arabnya dia makmul atau Dia ada i'rab qarib, ada i'rab ba'id. Semakin nanya semakin I'rab qaribnya dia mudhofun ilaih majrur. Nah, i'rab ba'idnya dia jadi maf'ul bihi. Ulama itu yang nampak di lapan gitu. Apa? Nampak di lapan ya. Ilmu nahwu itu ilmu yang mu'alafatnya paling luas. Ya. Tidak ada kitab selain fikih yang mu'alafatnya itu sebanyak mu'alafat di nahwu. Kalau fikih kenapa banyak? Fikih banyak wajar karena ahkam itu mutajaddid. Ya, wajar dia banyak. Tapi nahwu itu enggak mutajaddid. Kenapa para ulama hampir semua pengen menyerah nahwu? Karena nahwu itu ilmunya sangat penting. Karena dengan nahwu itu kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Dan itu alatnya, mau belajar fikih, belajar apa. Makanya mu'alafat nahwu itu paling banyak. Makanya karena mu'alafatnya paling banyak, sayang kalau kita tidak minimal sebelum pulang ke Indonesia alfiyah itu udah dimutkinkan lah, bukan dihatamkan. Syarah Ibnu Athir itu bisa dibaca dikit-dikit. Cetakan Asriyah. Tahqiqat, yang penting tahqiqatnya si Muhyiddin Abdul Hamid. Ya. Enggak. Maktabah Asriyah, bukan maktabah ini.
Maktabah Darut Talaq itu sama sih, ini juga tahqiqatnya, cuma katanya jelek, ya banyak tipunya. Maktabah Asriyah itu lebih bagus. Gak masalah, tapi lebih bagus antum fokus belajar tadarus. Ya, setelah kamu baca kantor syarah atau aja. Nanti kalau kita baca hadis, kalau kita baca syarah hadis, kalau nahu kita masih di bawah alfiyah, ketika baca syarah hadis, syarih ketika mengerapkan itu kita bingung. Ini bicara tentang apa, bicara tentang apa. Makanya kalau mau pulang ke Indonesia minimal alfiyah udah selesai. Supaya apa? Supaya kan tujuan kita ke Mesir ini apa? Jadi tujuan kita ke Mesir ini bukan untuk mendownload maklumat sebanyak-banyaknya, bukan. Ya. Karena maklumat itu sebanyak-banyaknya kita download, dia akan terbatas. Ya. Dia akan terbatas. Ya. Tapi yang kita perlukan di Mesir ini supaya kita bisa membaca kitab sebagaimana guru kita membaca kitab. Itu tujuan kita talaki. Tujuan talaki itu menyamakan cara berpikir, menyamakan cara membaca. Ya. Guru-guru kita itu membaca kitab, mereka menggunakan ilmu alat, nahu, sharaf, mantik, balaghah. Ya. Di nahu itu standarnya alfiyah, standarnya. Nah, supaya kalian yakin kalian tuh benar-benar paham standarnya alfiyah. Ya. Di sharaf, ya, di sharaf kalau kalau yang tasriful akhir syarat At-Tazani cukup bersama hawasinya tadi. Ya. Alat tasrif. Kemudian yang asmanya gimana? Yang asmanya kayak Syarah Muluki ya, atau Ibroskul. Kemudian di mantik Syamsiyah atau tahzib, minimal tahzib. Ya, sulam nggak cukup. Makanya enggak karena kita pertama belajar, tapi kalau udah perlahan mulai paham. Dan intinya sabar. Intinya sabar. Balaghah minimal mukhtasar ma'ani. Mukhtasar Ma'ani itu syarat talqis atau al-mutawwalnya Imam Taftazani. Kudujuman nggak cukup, karena dan bukan muqarrar di Azhar. Jadi Jauharul Ma'mun sama Kudujuman itu bukan muqarrar di Azhar. Azhar ini mereka tidak melihat kitab itu, kalau di Indonesia kan, di Indonesia itu yang dimuqarrarkan pasti nazam. Kenapa? Supaya mudah dihafal. Azhar enggak. Azhar yang dimuqarrarkan bukan nazam, tapi kitab yang makhdum. Makhdum maksudnya banyak syuruh dan hawasinya. Ya. Kalau kita bandingkan, Uqudul Juman itu nazam dari Talkhisul Miftah. Dia nazam dari Talkhis Miftah. Tapi yang nyerah Uqudul Juman cuma dua. Ya, Imam Suyuti sendiri sama satunya saya lupa. Setahu cuma dua syarah. Tapi Talkhisul Miftah itu syarahnya ratusan. Hawasinya bahkan terhadap Mukhtasar Ma'ani aja ada 34 hasiah yang diketahui. Ya, itu terhadap Mukhtasar Ma'ani, belum terhadap mutawalnya Imam Taftazani, belum terhadap Arusul Afrah, ya, belum terhadap Mawahibul Fathah. Ada ratusan hawasi. Jadi kalau kita berpindah dari yang banyak suruh hawasinya dengan kitab yang cuma dua syarah, mana yang banyak manfaatnya? Makanya di Azhar itu mereka tidak pernah melihat kitab itu harus matan atau harus syarah. Mana kitab yang paling banyak dihikmahi itu yang jadi muqarrar di Azhar. Alfiyah, kenapa Alfiyah? Alfiyah nazam. Kenapa dia jadi muqarrar di Azhar? Karena banyak suruh dan hawasinya. Dan memang nazamnya pertama kali diletakkan nazam. Kalau Uqudul Juman itu menazamkan Talkhisul Miftah. Ketika dia bukan asli dari pikiran, tapi menazamkan yang nasr, biasanya di nazam itu banyak yang ketinggalan. Ya. Karena bukan langsung. Kalau Alfiyah kan langsung membuat sendiri. Tapi kalau nasrnya ada, kemudian dinazamkan biasanya banyak yang ada faedah-faedah yang ketinggalan. Nah, gitu. Jadi patokan di Azhar itu bukan patokannya. Kalau di Indonesia kita paham kenapa rata-rata nazam, karena nazam itu mudah dihafal dan rame. Ya. Anak nggak pernah masuk ke dalam dengan kalian murajaah Ajurumiyah. Ya, padahal Ajurumiyah hafalan wajib kan? Hafalan wajib, tapi kenapa? Karena nggak rame, bosan. Ya, kalau mau langsung kan bosan. Tapi kalau yang lain ada nazamnya. Ya. Mana ada pertanyaan? Apa? Apa ya? Pertanyaannya Gimana? Kalau saya bisa jawab bisa, kalau enggak kita tutup. Bagaimana cara bisa roja untuk memungkinkan pemahaman kita gitu kan? Karena di rumah saya ini padat kan, maksudnya darah sekarang 1000 itu
ya full gitu, belum ditambah kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kita bingung kapan murojaah buat memikirkan ini semua Ramadan gitu. Ya. Pertama, menuntut ilmu itu perlu tulus zaman. Ya. Itu yang harus diyakini. Ya. Nggak ada orang yang jadi alim hanya dengan belajar 4 tahun. Ya. Jadi kalau kita dengar di Indonesia ada ulama, dibilang ulama besar 4 tahun, kita lihat sama nggak dengan Imam Nawawi? Ya. Sama nggak dengan imam-imam kayak Imam Ibnu Malik? Ya. Pasti berbeda. Ya. Imam Abu Ali Al-Farisi itu 40 tahun, lalu beliau sampai derajat imam di dalam di dalam nahwu, di dalam sorof. Nah, intinya itu, kita kenapa bingung membagi waktu? Karena kita membatasi, oh saya di Mesir cuma 4 tahun. Ya, lalu kita memaksakan diri untuk menguasai semuanya. Ya, mustahil bisa menguasai semuanya dalam 4 tahun. Ya. Ya, yang pertama yang harus kita sadari, menuntut ilmu agama itu memerlukan waktu yang lama. Ya. Karena dia memerlukan waktu yang lama, maka sebagaimanapun kita membagi waktu mengepres, nggak akan dalam 4 tahun itu kita menjadi alim yang seperti misalnya Imam Zakaria Al-Ansari. Itu mustahil. Ya, kalau dalam waktu 4 tahun. Karena beliau aja yang secerdas Imam Zakaria Al-Ansari aja belajarnya bukan 4 tahun. Ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita merasa jadwal kita padat. Merasa. Ya. Padahal kalau kita bandingkan, ya, kita bandingkan dengan para ulama, jauh banget. Ya. Kita masih sempat buka HP, kita masih sempat ngobrol dengan teman, ya. Kita masih sempat tidur kita berapa jam, kan banyak, beda waktunya. Ya. Nah, tapi solusinya gimana? Solusinya nikmati apa yang ada di hadapan kalian. Ya. Jadi kita belajar. Ya udah, kalau misalnya kita masih belajar ajrumiyah, pengen memungkinkan ajrumiyah, gak usah tergesa-gesa pengen lompat ke Katub Nada, ke Alfiyah. Belajar aja, fokus di matan ajrumiyah dan syarahnya, seakan-akan kita belajar di Azhar itu masih 1000 tahun lagi. Ya. Jadi nggak usah tergesa-gesa, dan ilmu itu nggak datang dengan tergesa-gesa. Fokus aja, insya Allah dapat manfaat. Ya. Nanti memungkinkan satu kitab muqtadi itu lebih bagus daripada kita membaca kitab-kitab yang besar tapi nggak mungkin. Ya, akhirnya maklumatnya hilang. Nah, jadi caranya gimana? Kita tetap fokus. Ya. Fokusnya itu gimana? Fokus belajarnya itu belajar seakan-akan besok pagi ujian. Ya. Tapi tetap santuy. Santuy maksudnya apa? Santuy seakan-akan waktu kalian tuh masih 1000 tahun lagi. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita bisa fokus. Dan yang paling penting apa? Orang-orang psikolog tuh sering mereka nulis, katanya jadikan 2 jam pertama dalam hidupmu itu mengerjakan sesuatu yang paling penting. Ya. Jadi kalau misalnya di rumah saya tidurnya jam 11, ya, bangunnya jam 3 atau jam 4, ya udah bangun jam 3 jam 4 tuh jangan buka HP. Jangan buka HP, jangan buka sesuatu yang mengganggu. Ya. Dari jam 4 sampai jam 7 itu fokus cari apa yang menurut kalian paling penting dalam hidup kalian. Kalau dalam hidup kalian yang paling penting tidur, tidur. Tapi kalau yang paling penting tidur, itu kalian tahu ujungnya tidur itu jadi apa? Ya kan? Ya. Intinya seperti itu. Pertama mulai 3 jam waktu pagi. Nanti kalau makin nikmat bisa bertambah. Kita nggak bisa langsung belajar 7 jam bisa fokus tuh nggak bisa. Jadi dikit-dikit. Pertama 3 jam. Nanti karena semakin paham semakin nikmat jadi nambah. Terus seperti itu. Ya. Sampai nanti kayak para ulama bisa 12 jam, bisa 14 jam sehari. Ya. Syekh Hasan itu, tahu kan Syekh Hasan itu kan beliau ceritanya belajar di Azhar berapa? Dari pagi sampai malam di Azhar. Ya. Beliau bukan ulama yang masih sezaman dengan kita, masih hidup beliau orangnya. Ya, Gak usah Syekh Hasan itu yang udah tua, Syekh Husam aja. Ya. Syekh Husam itu kalau belajar, beliau pernah ke hamam, ke kamar mandi itu pingsan karena lupa makan ketika belajar. Kita pernah nggak belajar lupa makan? Atau pernah nggak pas makan ingat belajar, pernah nggak? Ya, itu langkah awal. Ya, yang penting
biasanya kita pas makan pernah ingat belajar itu udah keren. Kalau si Usam itu bahkan istrinya si Usam tuh pernah, beliau lagi belajar, istrinya ngasih makanan itu nggak dimakan sampai pagi karena lupa. Karena lupa, saking fokusnya. Dan hasilnya seperti si Usam. Jadi kalau kita mau seperti si Usam, maka caranya ya kayak beliau juga. Intinya apa intinya? Intinya di Mesir, jangan terburu-buru. Kita nggak usah melihat, oh kalau ke Indonesia harus selesai ini enggak. Ya, kita belajar aja. Meskipun besok kita jadwalnya pulang, belajar hari ini sebagaimana kita akan lama lagi di Azhar. Belajar aja, fokus menikmati apa yang ada di hadapan kita. Ya. Yang nggak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kita pelajari. Ya. Nanti tapi target kita di Azhar itu apa? Target kita di Azhar harusnya kita menguasai ilmu alat itu. Ya. Antum kalau menguasai ilmu alat itu mau ngaji kitab apapun, ngaji fikih itu enak. Ya. Kita ngaji fikih kalau menguasai ilmu alat, belajarnya misalnya memang Fathul Qarib, ya. Sama guru kita udah baca Fathul Qarib, selesai baca sendirian, kemudian dengerin guru, tinggal faedah-faedah tambahan. Pulang ke rumah atau sebelumnya kita bisa baca syuruh dan hawasyinya. Dengan seperti itu, ngajinya sama Fathul Qarib, tapi maklumatnya berbeda. Ya. Bahkan zaman sekarang kata Syekh Syahawi, menguasai hasiah bajuri itu aja udah cukup. Untuk talibul ilm kata beliau, menguasai hasiah bajuri itu udah cukup untuk permasalahan-permasalahan sekarang. Sebagai talibul ilmi ya, bukan mufti. Ya. Jadi kalau kalian pengen talibul ilmi, pengen jadi kiai di kampung, hasiah bajuri itu udah cukup. Nah, belajar hasiah bajuri itu kalau ngaji sama guru setahun selesai. Bahkan kalau dengerin rekaman sendiri nggak sampai setahun. Iya serius. Kalau kalian dengerin rekaman, misalnya ngaji sama gurunya ngaji, nanti kalian kan kalau udah punya ilmu alat bisa di rumah dengerin rekaman sendiri. Ya, dengerin rekaman sendiri. Mau nambah maklumatnya gimana? Dengan ilmu alat tadi. Jadi ilmu alat itu sangat memang seakan-akan kalau belajar ilmu alat itu telat, seakan-akan lambat. Sekarang misalnya ke Mesir, oh teman-teman udah ngaji ilmu. Ke Mesir, oh teman-teman udah baca hasiah bajuri misalnya. Ya. Kita masih ngaji kasar nada, masih ngaji alfiyah. Tapi sebenarnya ketika kita sudah menguasai kitab itu, perjalanan kita akan cepat. Dan di Indonesia kita masih bisa menambah wawasan kita. Kenapa? Karena kita yakin bacaan kita benar. Teman kita yang dia ngajinya langsung Minhajul Talibin, kemudian dia baca sendiri. Bisa jadi dia banyak khatam minhaj, kemudian selesai. Tapi bisa jadi pemahamannya banyak yang salah. Yang harusnya fa'il dia baca nasab. Ya. Yang harusnya bisa jadi. Ya. Makanya intinya nikmati aja posisi kita di Mesir. Ya, ambil yang bisa kita ambil, santai aja, slow. Tapi tetap fokus. Fokusnya seperti seakan-akan besok ujian. Santainya seperti seakan-akan kita masih lama lagi di Azhar. Sudah pelajari apa yang ada di hadapan kita. Dan jujur dengan level diri sendiri. Ya, maksudnya jujur dengan level diri sendiri itu apa? Misalnya kita masih harus baca Kafrawi, ya udah baca Kafrawi aja, belajar Kafrawi. Jangan ada majelis alfiyah kita ikut padahal kita nggak paham, itu buang-buang waktu jadinya. Kecuali kita bisa paham. Oke, ada pertanyaan? Banan, ada pertanyaan? Kenapa di Nahu ini kok selalu ada nggak asror yang kenapa yang disuruh Zaid terus? Allah alam, biasanya ada cerita-cerita yang kayak gitu, cerita-cerita yang yang nadir, tapi nggak tahu isbat ceritanya gimana. Tapi kalau ditanya kenapa mereka selalu mencontohkan Zaid dan Amr, yang pertama para ulama nahwu itu mereka kalau kitab-kitab tadi nggak suka istishhad dengan Quran. Kenapa? Karena Quran menge'rabkannya perlu macam-macam. Kemudian selanjutnya yang ingin ditekankan para ulama itu kaidahnya. Jadi supaya fokus dengan kaidah, mereka tidak tidak disibukkan dengan makna lafaz. Yang penting kaidahnya. Kalau antum tahu ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid Zaid itu jadi fa'il, Amr itu jadi ma'tuf, jadi ataf.
maka kamu akan tahu juga Ja'a Akram wa Umar misalnya. Ya. Jadi tinggal dikiaskan, yang penting kaidahnya mantap. Ya. Mana ada yang nggak hadir? Baby. Baby masih sakit? Masih, Periksa nggak? periksa. Rutin? Rutin. Berarti lengkap? Namanya Nur Rahmatul Ustaz benar. Siapa? Nur Rahmatul. Kenapa dia?